Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidayanti dari Akuntansi D 2019, NIM 7211419069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 1 dan proyek 2. Yang pertama-tama yang akan saya bahas yaitu mengenai keahlian teknologi sehari-hari. Langsung saja, sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Nah, program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Selanjutnya, Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Nah, beberapa orang tidak terlalu menyukai Windows, tetapi semua orang mengakui luasnya penggunaan sistem operasi ini dalam aplikasi bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu sistem operasi yang lain. Bukankah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk komputer? Nah, selain itu, komputer mikrostandar ini dari Lenovo, Dell, dan Gateway, dan lain sebagainya dapat menggunakan sistem operasi Unix. Kemudian selanjutnya yaitu peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, karena komputer ini merupakan tugas penting yang ada di semua organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi. Mengapa penting bagi Anda untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer Anda? Karena versi yang berbeda dari aplikasi lunak yang sama, seperti Microsoft Word, bisa saja memiliki fitur yang berbeda, dan lain sebagainya. Lanjut, pembaruan. Seperti halnya Anda dapat memperbarui sistem operasi, Anda juga dapat memperbarui aplikasi. Dan melacak perubahan. Fitur text cancel telah disebutkan lebih awal. Banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu perlindungan kata sandi. Para manajer seringkali menyatakan sebuah lembar kerja atau dokumen pada sebuah email. Nah, karena email sering ditargetkan oleh hacker, manajer mungkin perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja Excel, dokumen Word, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu virus dan spyware. Ini merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer Anda untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Selanjutnya yaitu ancaman dan hoax. Organisasi-organisasi yang ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus ini tidak tersebar dari situs web mereka. Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang bersirihkan link untuk memperbarui sistem operasi Anda. Nah, email ini seperti itu pasti adalah hoax. Kemudian ada proteksi. Tidak ada alasan untuk tidak memasang antivirus dan anti-spyware pada komputer Anda dan tetap menjaganya agar selalu baru. Nah, virus dan spyware di komputer Anda dapat dengan cepat menyebar melalui jaringan di tempat kerja atau sekolah. Kemudian ada email. Amat mudah digunakan sehingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis dan lain sebagainya. Kemudian ada implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Nah, email melewatkan banyak server pada perjalanannya dari pengiriman ke penerima. Dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali, sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Kemudian ada etiket email di tempat kerja. Kebanyakan orang dapat mengekspresikan diri mereka lebih baik dari percakapan langsung dibandingkan melalui komunikasi tertulis. Sebagai contoh, bercanda atau menggunakan ungkapan dan lain sebagainya. Beberapa hal sulit dilakukan dalam percakapan langsung, karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan kirimannya kepada orang lain. Penting bagi Anda untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam melalui email. Kemudian akun email pribadi. Kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi seperti AOL,
pada komputer mereka di tempat kerja, maka email yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi. Hal ini sangat salah. Jika Anda menggunakan sumber daya organisasi Anda, peranti keras atau peranti lunak, maupun jaringan komunikasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi email Anda. Kemudian, yang kedua yaitu proyek 2 mengenai proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Nah, membuat dokumen Frontpage. Microsoft Frontpage memiliki banyak ikon yang dapat melakukan operasi yang sama dengan satu klik mouse saja. Jika Anda memberikan kursor ke atas suatu ikon dan menunggu sebentar, sebuah kotak penjelasan akan muncul dan memberitahukan apa yang akan terjadi jika suatu ikon diklik. Kemudian ada daftar bertanda dan ada tabel atau tabel. Mengetahui bagaimana cara membuat sebuah tabel pada halaman web merupakan sebuah keahlian yang penting. Tabel memungkinkan Anda untuk mengontrol format halaman diisi lebarnya. Biasanya teks hanya akan terketik begitu saja di halaman web. Nah, tabel ini merupakan sesuatu yang sederhana untuk dimasukkan dan memungkinkan Anda untuk mengontrol tampilan halaman web tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan gambar. Gambar dapat menjadi suatu bentuk komunikasi yang memiliki kekuatan pada suatu halaman web. Contohnya, kita akan memasukkan gambar seseorang yang sedang memegang sebuah pizza. Geserlah kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah Insert, diikuti dengan subperintah Fixture atau pilihan Clip Art. Kemudian selanjutnya yaitu ada melihat halaman web yang telah dikerjakan. Nah, klik preview Anda akan melihat bagaimana halaman web dan tampilan pada brosur. Apakah contoh yang telah dibuat bekerja dengan baik halaman tersebut? Tidak harus terlihat persis, perhatikan bahwa teks tersebut berbentuk huruf miring pada halaman web Anda, sebagaimana hasilnya teks tersebut pada klik link kontak use atau lain sebagainya. Kemudian kelebihan dan kekurangan Frontpage. Keuntungan menggunakan Frontpage untuk membuat halaman web adalah kemudahan penggunaannya. Nah, kelemahannya itu merupakan kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien. Nah, komputer dan peranti lunak semakin murah, sementara biaya gaji dan upah semakin tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan organisasi mengendalikan peranti lunak seperti Frontpage untuk menghemat biaya karyawan. Kurang lebihnya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.